Bayangin kamu lagi tidur di rumah sakit abis operasi dan kamu terbangun karena kamu mendengar suara Pak Polisi yang bilang, "Kenapa kamu bunuh Susan? Bagaimana kamu membunuh dia? Kenapa kamu membunuh Susan? Kenapa? Susan yang mana? Aku aja nggak tahu. Yang tetangga? Yang anaknya si Mina? Yang bapaknya jual bakso di seberang SMP Negeri 1? Hiya, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini ceritanya itu sangatlah menyeramkan, sadis, tragis dan juga sedih ya. Dan ini itu adalah video part 2 dari kisah pembunuh lipstick. Jadi kalau kamu belum nonton part 1, tenang aja, aku udah leave linknya di description box di bawah. Aku saranin kamu untuk nonton itu dulu supaya kamu ngerti part 2 ini. Anyway, buat kamu yang baru nonton maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, jadi make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, sekarang kita bakal lanjutin cerita pembunuh lipstick. Nah, untuk rekapnya, seorang pencuri yang bernama William Herons berusia 17 tahun ditangkap polisi karena ketahuan mencuri. Ketika ditangkap, polisi melemparkan 3 pot bunga ke kepala William sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit, kepalanya dijahit dulu, baru dia dibawa ke kantor polisi. Nah, anehnya ketika dia sampai ke kantor polisi, dia ditidurkan di sebuah tempat tidur dan tangan dan kakinya itu diikat. Polisi tidak hanya menuduh William atas tuduhan pencurian ya, melainkan atas tuduhan 3 pembunuhan wanita yang terjadi berbulan-bulan yang lalu. Apakah William bersalah? Apa sih buktinya? Ketika William yang masih setengah sadar ya, karena kan kepalanya masih sakit tuh baru dijahit. Ketika dia bangun, dia melihat polisi melototin dia gitu dekat-dekat. Tanya dia, "Kenapa kamu membunuh Susan Degnan? Gimana caranya kamu bunuh dia? Apa motif kamu?" Nah, si William yang sadar, dia bilang ke polisi, "Saya nggak tahu siapa itu Susan. Saya bukan seorang pembunuh." Tapi polisi tidak menyerah. Polisi masih yakin kalau William lah yang mereka incar. William adalah seorang pembunuh berantai gitu ya, menurut polisi. Jadi, William yang sudah ditanyain, bayangin dia masih sakit-sakitan, ditanyain selama berjam-jam. Akhirnya William minta kepada polisi, "Saya ingin pengacara." Orang tua William juga sudah mencarikan dia pengacara kan, karena kan ketika dia diinterogasi di kantor polisi, polisi tuh datang ke rumah orang tuanya untuk geledah kamar William tanpa surat izin gitu ya. Nah, ibu dan juga ayahnya sudah nge-hire pengacara, si William juga sudah minta pengacara, tapi polisi tidak mengizinkan. Jadi, selama diinterogasi, William itu tidak mendapatkan pengacara apapun. Tidak ada orang yang bisa membela dia kecuali dirinya sendiri. Nah, ketika dia baru sampai di kantor polisi, tanpa seizinnya, polisi itu udah ambil sidik jarinya kan. Dan di hari ketiga si William di kantor polisi, polisi berhasil mencocokkan sidik jarinya dengan sidik jari yang ditemukan di surat tebusan milik Susan. Jadi, polisi juga langsung bilang ke media dan juga surat kabar kalau kami sudah berhasil menangkap pembunuh yang kalian resahkan gitu ya. Tenang aja, nggak akan ada lagi pembunuhan mengerikan yang terjadi di Chicago. Sekarang kita sudah aman. Nama William pun langsung terkenal. Padahal William belum mengaku kalau dia itu adalah seorang pembunuh. Nah, ketika seorang jenderal polisi yang bernama John Pendergast diinterview oleh surat kabar tentang penangkapan William Herons sebagai pembunuh lipstick yang mereka cari, si John bilang seperti ini. Quote, "Saya sangat yakin William pelakunya. Dia tahu dia bersalah dan kita tahu kalau dia pembunuh yang kita incar." End quote.
William yang masih diikat di tempat tidur selama berhari-hari ya, sampai sekarang ini udah hari keempat gitu ya. Si William masih nggak mengaku kalau dia adalah pembunuhnya, tapi polisi tidak menyerah juga. Polisi menyuruh seorang suster laki-laki membuka celana William dan menyiramkan alkohol ke alat kelamin William, menyiksa dia supaya dia itu mau ngaku. Tapi William tetap nggak ngaku karena William memang rasa, aku bukan pembunuhnya, aku nggak kenal korban-korban ini, nggak ada motif dan juga nggak ada bukti yang kuat gitu. Polisi yang mendengar itu nggak happy dong, karena kan loh kok kamu nggak mau ngaku gitu kan. Polisi lalu meninju perut William berkali-kali. Polisi lalu terus-terusan bilang kepada William, inilah kronologi pembunuhannya. Gini, ditemukan dalam keadaan ditusuk di bagian leher dan sekujur tubuh. Ada pesan di dinding yang ditulis dengan lipstik korban. Kenapa kamu membunuh mereka bertiga? Tapi tetap aja si William gak mau ngaku. Si William tetap merasa kalau aku tuh gak bersalah, kalian tuh salah orang. Nah, mendengar itu polisi gak menyerah juga ya. Mereka memanggil 2 psikiater untuk menyuntikkan serum kejujuran kepada William, berharap kalau dia tuh bakal jujur setelah disuntikan serum itu. By the way, serum ini tuh dibuat dengan sodium pentothal. Aku nggak tahu apakah serum ini manjur, tapi yang jelas setelah kasus William ini ya, serum tersebut lama-lama ditiadakan karena dibuktiin kalau ya nggak akurat gitu loh. Dalam keadaan setengah sadar, si William terus-menerus ditanyain, kenapa kamu membunuh mereka? Nah, si William yang dalam keadaan setengah sadar ya, kadang dia bangun, kadang dia tertidur, dia mengatakan sebuah nama, George. Ingat nggak sih, George itu adalah nama ayahnya. George juga adalah nama tengah William. Sehingga polisi mendengar kata itu langsung yakin kalau, oh, berarti kamu ngaku dong. Kamu bilang kata George, kamu ngaku kalau kamulah yang membunuh gitu kan. Hanya dengan satu kata itu aja. Mungkin nggak sih si William itu dia lagi kayak setengah sadar gitu, dia lagi halu-halu gitu. Kayaknya dia bilang kata George gitu loh, nama tengahnya. Nggak tahu kenapa. Tapi anyway, polisi dengan satu kata itu langsung yakin 100.000% kalau William lah yang mereka cari. Tapi polisi ingin George bilang gitu loh, kalau saya, William George Herons membunuh 3 perempuan tersebut kan. Tapi kan karena William juga nggak ngaku, nggak bisa dong. Jadi gimana caranya? Di hari kelima interogasi, polisi memanggil seorang dokter untuk menyuntik William di punggul belakangnya. Prosedur ini dinamakan lumbal pungsi, dan guys, ini adalah prosedur yang sakit banget ya, dimana ini adalah prosedur pengambilan cairan tulang belakang. Dan biasanya prosedur ini dilakukan dengan menusukkan jarum ke celah tulang belakang di punggung bagian bawah. Iya guys, dengernya aja tulang belakang aku tuh langsung kayak ngilu gitu ya, padahal aku kayak aku aja nggak tahu mana sih punggul itu kira-kira di mana sih suntiknya bakal dimasukin. Tapi yang jelas ya, aku pernah ngelihat prosedur ini tuh di drama Korea TV, di mana anak kecilnya itu menderita penyakit leukemia atau kayak kanker gitu, dan prosedur ini harus dilakuin gitu loh. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau prosedur ini tuh hanya dilakukan untuk mendiagnosa penyakit meningitis dan juga penyakit kanker. Sedangkan si William ini dia sehat walafiat ya, cuman karena dia baru operasi dan juga dia disuntik serum kejujuran, dia agak linglung gitu. Dia nggak ada sakit dan polisi tampaknya hanya melakukan ini hanya untuk bikin dia sakit banget, untuk nyiksa dia supaya dia tuh ngaku gitu loh. Tapi meskipun dia sudah mendapatkan prosedur yang menyakitkan itu, si William terus-menerus nggak mau ngaku karena dia ngerasa aku bukan orang yang kalian cari. Akhirnya pada tanggal 12 Juli 17 hari setelah polisi menginterogasi William Herons, polisi mendapatkan surat pengakuan dari William. Masalahnya, surat pengakuan itu bukan ditulis oleh William sendiri, melainkan perawat yang menjaga dan juga menyiksa William yang tulis surat itu. Setelah itu, polisi cuman kasih William pen untuk tanda tangan aja, untuk bilang kalau iya, saya sahkan surat ini dan saya sudah membaca surat ini dan saya membenarkan dan juga menyetujui surat pengakuan ini. Masalahnya ya, pertama, ini kita bisa lihat, itu bukan surat pengakuan yang dia tulis. Kedua,
Aku ada bilang tadi, kalau sidik jarinya itu matching dengan sidik jari yang ditemukan di surat tebusan untuk Susan. Masalahnya, sidik jarinya itu cocoknya ada 9 poin, tapi dibutuhkan at least 12 poin yang cocok untuk bisa bilang kalau oke, inilah pelakunya gitu loh. Sedangkan poinnya itu kurang dari 12, cuma 9 doang, tapi polisi tetap bersikeras kalau William itu bersalah. Dan masalahnya lagi ya, nggak ada tanda kalau William itu sama sekali ada hubungannya gitu loh dengan pembunuhan Josephine dan juga Francis. Polisi yang melihat kalau dia itu adalah seorang pencuri langsung aja memberikan dia 3 tuduhan itu sekaligus tanpa bukti yang konkret, nggak ada bukti apa-apa gitu loh. Maksudnya motifnya itu apa? Lagi pula, kalau memang William bersalah ya, sebagai seorang kleptomania, logikanya adalah kalau dia itu membunuh, pasti kan dia ada curi-curi barang gitu dong dari rumah korbannya. Tapi ini tuh nggak ada barang yang hilang, cuman pemilik rumah aja yang dibunuh, ada Francis dan juga Josephine. Dan juga Susan happen to be kayak meninggal gitu, karena ya mengenaskan. Aku nggak mengecilkan ya pembunuhannya, cuman I'm just saying kayak kenapa nggak ada barang yang hilang gitu loh. Kalau memang si William pelakunya, harusnya barang mereka kan dicuri dong, karena kan William itu punya kleptomania ya, dia punya penyakit yang mengharuskan dia untuk mencuri. Kenapa nggak ada barang yang hilang gitu? Tapi polisi nggak peduli, William langsung diamankan, dipenjarakan, dan pada tanggal 4 September tahun itu juga William diadili. Hakim memberikan dia hukuman penjara sampai dia meninggal, dan William yang mau nggak mau karena dia juga nggak ada pengacara, dia juga nggak bisa membela diri karena polisi sudah 100% asik bilang kamu orangnya, dan juga polisi menunjukkan hey, kita udah punya surat pengakuan yang ditandatanganin dan juga disahkan loh sama si William. Si William sama sekali tidak bisa membela dirinya. Pertama, si William tuh cuma bisa request kepada hakim ya, kalau tolong jangan kasih saya hukuman mati, karena kalau saya diberi hukuman mati, karena orang mati nggak bisa membela diri. Setidaknya kalau saya dipenjara seumur hidup, saya bisa membuktikan kalau saya itu tidak bersalah. Orang yang kalian cari itu masih di luar gitu loh, bukan saya gitu. Setelah persidangan selesai, William pun langsung dimasukkan kembali ke selnya ya. Di malam hari itu juga dia mencoba untuk bunuh diri. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh dokter di penjara. Nah, keesokan harinya dia hendak dipindahkan kan ke penjara yang lebih permanen, namanya adalah Menard Correctional Center. Dan dia pun diwawancarai oleh wartawan ya, ditanyain gitu loh, apakah Susan menderita sebelum dia meninggal? Dan respon si William adalah, quote, aku nggak tahu karena aku nggak bunuh dia. Kasih tahu Pak Deknan, yaitu ayah Susan, untuk jaga anaknya baik-baik karena pembunuh Susan masih bebas, end quote. Iya guys, so far dari sini meskipun William sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ya, dia masih yakin, dia masih 100% ngerasa kalau aku tuh nggak bersalah gitu loh. Dan setelah dia di penjara ya, kedua orang tuanya kan sangat malu sekali ya, karena ya iyalah anak aku tuh di penjara atas tuduhan 3 pembunuhan gitu. Akhirnya mereka pun mengganti nama mereka dan mereka pindah ke kota lain. Nama adiknya juga diganti ya, supaya orang-orang nggak tahu kalau mereka itu adalah keluarga William. Ketika aku mendengar itu, sebenarnya aku kasihan juga sih ya, karena kalau memang benar 100% William itu nggak bersalah, keluarganya itu nggak akuin dia dong, in a way kayak mereka tuh benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan William dengan cara kita nggak mau orang-orang tahu kalau kamu itu keluarga kita gitu. Jadi menurut aku kasihan sih. Selama William di penjara, dia mencoba untuk mengajukan ke pengadilan supaya dia bisa keluar dari penjara dengan syarat. Tapi selama 30 kali dia mencoba, semua pengajuannya ditolak. Si William sendiri di penjara selama 65 tahun ya. Dan selama itu dia mencoba untuk bunuh diri 2 kali lagi di penjara tapi gagal. Dan di usianya yang ke-83 dia menderita penyakit diabetes. Dan karena penyakit itu William meninggal pada tanggal 5 Maret tahun 2012. William Harris tidak pernah mengaku kalau dia membunuh siapa. Sekarang kita bakal ngebahas kira-kira siapa sih yang membunuh 3 perempuan itu ya. Karena ada 2 orang nih ya yang polisi curigai, tapi mereka nggak ditangkap gitu, mereka nggak dipenjara.
Orang mencurigakan pertama bernama Hector Verbo. Hector ini berusia 65 tahun dan dia bekerja sebagai pembersih di apartemen di mana Susan Degnan tinggal. Dan begitu Susan ditemukan ya tubuhnya, si Hector juga langsung ditangkap dong. Alasannya adalah karena tangannya kotor. Iya guys, jadi polisi yang menangkap Hector langsung yakin kalau Hector itu pasti bersalah gitu, hanya karena tangannya kotor, karena mereka yakin pelaku pembunuhan si Susan ini memiliki tangan yang kotor. Oke. Tapi tampaknya secara cepat ya, ini dibuktikan nggak benar. Karena menurut koroner yang menganalisa tubuh Susan ya, yang sudah dipotong-potong itu, dia bilang kalau saya yakin pembunuh Susan ini pasti antara dia itu adalah seorang dokter atau dia itu adalah seorang pemotong daging, kayak penjual daging gitu ya. Karena skill dia memotong Susan itu rapi banget, antara tangannya dan juga kepalanya tuh kayak rapi banget. Kalau misalnya kamu nggak punya skill untuk memotong, itu pasti nggak bisa serapi ini. Aku nggak tahu ya, tapi make sense ya buat kamu yang suka masak-masak, kamu pasti tahu dong kalau it takes a skill gitu. Gak gampang untuk motong ayam dengan rapi. Ya nggak sih? Ibu-ibu, bapak-bapak, chef-chef yang amazing. Anyway, The Hector ini, dia itu sudah usia 65 tahun ya. Dia bukan dokter, dia bukan penjual daging, dan dia itu bekerja sebagai pembersih apartemen. Nah, seperti keluarga William, si Hector ini juga adalah seorang imigran yang datang dari Belgium, di mana bahasa Inggrisnya itu nggak lancar ya, nggak bagus. Gimana caranya dia bisa menulis surat tebusan yang minta uang kepada si James Degnan ini? Kayaknya aneh banget kan? Dan tulisan tangannya juga nggak matching, tapi polisi nggak peduli. Polisi yang melihat tangan Hector itu kotor langsung menangkap Hector, dan dia diinterogasi terus-menerus selama 2 hari. Dia disiksa sama seperti William, perutnya ditinju dan tangannya itu sampai diikat di atas gitu ya, sambil dia tuh dipukul-pukul gitu perutnya. Sampai-sampai karena Hector ini udah punya usia, dia udah 65 tahun, bahunya itu sampai lepas dong, sampai-sampai Hector ini harus dilarikan ke rumah sakit, dirawat inap selama 10 hari atas luka dan juga bahunya yang lepas itu. Sehingga ketika Hector dikeluarkan, dia menuntut 15 polisi yang menginterogasi dia atas kekejaman yang dia rasakan lah ya. Dan si Hector ini juga bilang ke wartawan, dia bilang kalau misalnya mereka menyiksa aku lebih dari 48 jam, aku pasti bakal ngaku, aku pasti bakal bilang apapun aja yang mereka mau dengar supaya mereka berhenti menyiksa aku. Nah, untungnya buat Hector, dia menang tuntutan itu dan dia mendapatkan kompensasi sebanyak 20.000 US dollar. 15.000 untuk dia dan 5.000 lagi untuk istrinya. Kenapa untuk istrinya? Apa hubungannya? Nah, jadi ketika si Hector ini diinterogasi ya dalam waktu 2 hari itu, polisi ke rumah Hector dan polisi maksa istrinya untuk ngaku kalau iya, suami saya adalah pembunuh Susan. Padahal istrinya itu juga nggak ngerasa kalau suaminya itu bersalah kan, dan itu adalah suaminya, pastinya dia nggak mau dong. Nah, karena polisi sempat maksa istrinya juga mendapatkan kompensasi 5.000 US dollar tersebut. Oke, orang kedua yang mencurigakan, namanya adalah Richard Russell Thomas. Richard ini usianya 42 tahun, dia tinggal di Chicago. Nah, beberapa bulan setelah Susan dibunuh ya, dia pindah ke Phoenix. Dan gak lama kemudian dia dipenjara atas tuduhan pemerkosaan anak perempuannya sendiri. Richard ini bekerja sebagai suster. Dan profilnya tuh cocok ya, kalau misalnya dia adalah seorang suster, mungkin banget kalau dia itu bisa memotong daging manusia dengan rapi. Cocok sekali dengan profil yang ditulis oleh koroner. Sebelum dia dipenjara atas tuduhan memerkosa anak perempuannya sendiri, Richard juga sempat dipenjara karena dia menulis surat ancaman kepada seseorang, di mana dia menulis, quote, kalau kamu nggak kasih saya uang, saya akan menculik anak kamu, end quote.
Nah, polisi kan berhasil mengamankan surat ancaman itu ya. Dan ketika surat ancaman itu tulisannya dicocokkan dengan surat tebusan Susan, itu tulisan tangannya mirip banget. Dan yang lebih anehnya lagi, di hari yang sama polisi menangkap William Harrens ya. Polisi juga menangkap si Richard ini untuk tuduhan yang sama, yaitu polisi nuduh si Richard ini membunuh Susan. Ketika polisi tanya, apakah kamu membunuh Susan? Si Richard bilang, iya, saya bunuh Susan. Tapi nggak tahu kenapa begitu si William ditangkap polisi dan juga diinterogasi, polisi itu semuanya langsung nyudutin si William dan Richard pun dibebaskan. Padahal dia udah ngaku loh, tapi dia dibebasin. Anyway, itulah dua orang yang polisi curigai dan aku pengen tahu sih opini kamu. Menurut kamu apakah Richard lah yang bersalah atau si William Harrens ini, cowok usia 17 tahun yang memang adalah seorang pencuri unggul ya. Tapi dari profilnya aja ya, aku nggak anggap dia itu 100% pembunuh gitu. Maksudnya aku nggak bisa mikir kalau oke, dia itu adalah seorang pembunuh, nggak bisa 100% karena juga nggak ada buktinya. Apakah dia 100% tidak bersalah? Aku juga nggak bisa bilang ya. So, ya guys, aku pengen tahu opini kamu tentang kasus ini ya. Bagaimana dengan pembunuh Frances dan juga Josephine? Apakah ada orang lain yang polisi sudutkan selain William? Gak ada dong. Jadi mereka tuh semua yakin kalau si William lah yang bersalah. Anyway, thank you so much for watching. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Dan buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick aku hari ini, aku pakai lipstick dari Revlon. Warnanya itu adalah Certainly Red, dan hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash, dan sekarang lagi ada promo besar-besaran loh. Jadi make sure untuk cek Shopee Ahura Lash. Aku udah leave linknya di description box di bawah. Anyway guys, thank you so much for subscribing. Thank you so much for commenting. I love you all and I will see you in my next video. Stay healthy. Bye!